Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala melanjutkan ke pembahasan ataupun keterangan dalam minggu yang lalu. Masih meneruskan kajian Uqudul Jin, ya Bu ya. Uqudul Jin yang berbahasa apa? Berbahasa Jawa. Tapi ibu-ibu nggak usah khawatir, nanti akan kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia. Shahifah 176. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngendika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sabarat ala khuluqi zaujiha a'tahallahu ajra man qutila fi sabilillahi ta'ala. Man sabane wong sabarot kang sabar sapa wong ala khuluqi zaujia ing atase ala pekertine bojo wadone. Man a'taha mongko paring sapa Allah ha ing man, atau ha mongko paring ha ing man sapa Allah Gusti Allah ajroman ing ganjarane wong kutila kang den pateni sapa man fi sabilillah taala ing dalem perang sabilillah. Paham Bu? Bu Mariati paham? Belum ya? Belum, karena bahasanya Inggris Jawa. Jadi yang artinya demikian. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang sabar atas kelakuan buruknya suaminya, artinya man ini tertuju kepada istri, bukan hanya kepada perempuan tapi kepada istri, karena ada perempuan yang tidak punya suami berarti tidak tidak jadi istri gitu loh. Mungkin statusnya nggak tahu lah ya kan, ada juga yang statusnya itu masih gadis ya kan, ada juga yang statusnya perawan, sama nggak Bu? Ada juga yang statusnya gadis, ada juga yang statusnya perawan, ada juga yang statusnya janda. Yang bilang janda agak mencep sedikit jauh. Ya nggak apa-apa, kita jujur-jujur aja. Maksudnya di sini man itu hanya tertuju kepada seorang atau seorang perempuan yang punya suami. Kalau yang belum punya suami nggak terkena hadis ini. Tapi yang masih gadis atau masih perawan, suatu saat nanti juga akan bersuami. Walaupun toh sudah janda, bisa jadi suatu saat nanti akan bersuami lah. Tinggal tergantung mau atau tidak. Tinggal tergantung mau atau tidak. Nah, kata Kanjeng Nabi, seorang istri ya yang sabar atas perilaku buruknya suami, entah itu suami sering marah-marah atau sering berlaku kasar, atau kadang sering bentak-bentak, atau mungkin nggak pernah sholat, atau tidak bisa ngaji, atau nggak bisa jadi imamnya barangkali, atau sering pulang malam ya. Jengkel nggak kira-kira Ibu? Punya suami yang sering pulang malam terus jengkel nggak kira-kira? Jengkel ya. Tapi kalau pulang malamnya kerja enggak lah Ibu ya. Kalau pulang malamnya itu ngeluyur kemana-mana ya, hobi minum-minuman ya kan, hobi apa lagi main-main perempuan lain, nah itu mungkin jengkel. Kira-kira perilaku suami yang semacam itu baik apa buruk? Baik apa buruk? Buruk. Nah, ketika seorang istri diberi oleh Allah seorang suami yang punya perilaku buruk, yang punya perilaku tidak baik, ya, akan tetapi seorang istri tersebut sabar, ya, sabar, diterima saja, bila perlu juga didoakan, ya kan, jangan dimarah-marahin. Nanti bisa-bisa malah mati kurus kering nanti suami kalau hari-hari sering dimarahin istri terus ya Bu ya. Sabar terus didoakan
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah kapan Engkau merubah suamiku, kapan Engkau memberikan hidayah suamiku, ya kan, kapan Engkau tunjukkan suamiku ke jalan yang benar ya Allah. Terus ketika kadang dimarah ya suaranya agak keras sedikit, ibu jangan lawan marah ya, ibu juga harus lembut. Ada apa sih Pak, kok marah-marah terus, bu sabar lah kan, gitu kan. Jangan suami marah istri langsung jadinya apa Bu? Jadinya apa berantem apa gaduh? Ya berantem ya, gaduh ya, ribut. Nah, akhirnya ribut. Setelah ribut nanti kalau enggak istrinya yang pergi, suaminya yang pergi dan seterusnya. Nah ini kata Kanjeng Nabi, seorang istri yang sabar atas perilaku buruk suaminya, a'tohallahu ajroman kutila fisabilillah, maka Allah akan berikan kepada istri tersebut ganjaran atau pahala sebagaimana pahalanya orang yang mati dalam keadaan jihad fisabilillah, orang yang berperang, orang yang berjuang di dalam agama Allah, yang memperjuangkan agamanya Allah, berjuang demi Allah. Kebetulan perjuangannya itu tertembak mati atau mungkin terkena senjata sehingga mati, orang tersebut dinamakan sabilillah. Itu insya Allah dijamin oleh Allah nanti di akhirat masuk ke dalam surga. Nah ini ibu-ibu nanti akan diberikan pahala oleh Allah sebagaimana pahalanya orang yang mati di medan peperangan dalam jihad fisabilillah ya. Artinya besok nanti kalau ibu sudah meninggal, di akhiratnya akan dimasukkan surga oleh Allah. Itu hanya gara-gara ibu sabar atas perilaku buruknya seorang suami. Makanya jangan sampai gara-gara suami nggak mau nurut ya, suami nggak mau betah di rumah, atau suami belum mau sholat, atau suami nggak bisa ngaji, terus ibu buat jengkel, hari-hari dimarah-marah, hari-hari di celatu aja terus. Paham celatu Bu? Nggak paham celatu ya, apa bahasanya itu? Diprepet terus ya kan, diprepet terus, bila perlu malah digenjot ya. Digenjot terus maksudnya kan, sehingga membuat suami ini hatinya sakit, hatinya terluka. Jangan sampai seperti itu ya. Karena ada sebuah rahasia yang diberikan oleh Allah terhadap ibu atau terhadap istri. Kenapa diberikan suami oleh Allah yang mempunyai perilaku yang tidak baik, yang harusnya kewajiban daripada seorang istri itu mencari tahu, mencari hikmahnya, ada apa di balik itu ya. Paham Bu? Paham nggak kira-kira? Bisa dipraktekkan nggak kira-kira? Ada nggak yang punya suami yang tidak baik perilakunya? Nggak ada ya Bu ya? Nggak ada. Kalau dulu waktu masih pengantin baru ya. Kalau sekarang ini banyak ya Bu ya, banyak, karena sudah punya anak 2, ada yang punya anak 3, ada yang punya anak 4 ya kan. Itu kadang-kalanya apa-apa jengkel, apa-apa membuat jengkel. Yang suami sudah mulai bosan, nggak betah di rumah, yang istri sudah mulai jenuh. Hari-hari tengok suaminya ngorak-ngorok saja, nggak mau kerja ya. Ya kan, begitu keluar-keluar nggak pernah pulang, kadang pulang pagi ya, kadang pulang-pulang udah bawa minuman. Nah, jengkel nggak kira-kira Bu? Jengkel. Nah kali ini kalau ibu bisa mempraktekkan dalam rumah tangga ibu, sabar atas perilaku suami ibu, dan kesabaran itu justru membuat ibu bisa menangis dengan Allah, membuat ibu bisa selalu mengadu kepada Allah, membuat ibu bisa bertambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sabar. Malah kadang-kalanya dimaki-maki suaminya, dia suami nggak bertanggung jawab, nggak pernah kerja ya kan, kerjaannya cuma lontang-lantung jual omongan saja, sana sini ya, sering nongkrong di tepi jalan tiap malamnya, nggak pernah pulang, nyampe rumah sering kadang marah. Kira-kira ibu-ibu bisa terima nggak? Bisa terima nggak kira-kira ya? Insya Allah demi siapa Bu? Demi anak. Saya Pak kalau nggak demi anak Pak nggak sampai
bertahun-tahun Pak sama bapaknya, Masya Allah. Paham Bu? Alasannya demi anak, bukan demi Allah. Harusnya demi Allah memberikan ujian kepada kita sebagai seorang istri, dikasih oleh Allah seorang suami yang tidak baik. Padahal dulu waktu pacaran waktu pengantin baru baiknya luar biasa. Saking baiknya, apa Bu? Saking baiknya, saking baiknya itu tai kucing rasa coklat. Karena nggak ada yang nggak enak di saat-saat pacaran sampai pengantin baru itu Bu. Tidur walaupun agak bertilam itu loh, hanya pakai tikar gitu aja, nikmatnya minta ampun ya di zaman-zaman itu, betul Bu. Tapi sekarang udah punya anak 2, ada yang punya anak 3, udah mulai berkurang keharmonisan dalam rumah tangga, udah mulai ada keretakan karena ada kejenjangan sosial, mungkin ada pendapat-pendapat yang kadang tidak miss, ya kan? Ini membuat sebuah keretakan sehingga walaupun toh tidur di atas ranjang atau di atas kasur yang empuk, itu seolah-olah bagikan tidur di atas api, panas hawanya. Yang suami tidurnya miring ke timur, yang istri tidurnya miring ke barat. Jadi adu adu pantat, nggak ketemu ya. Suami nengok istri sudah nggak emut, istri nengok suamimu muak. Yang ada seperti itu kalau sudah lama. Tapi dulu di saat pengantin baru dan di saat awal-awalnya menikah itu semua enak. Kata istrinya, udahlah Bang, nggak usah terlalu ngoyo-ngoyo kali lah ya. Saya terima kok, kemana aja Abang pergi saya akan nurut walaupun toh di lubang sempit. Itu zaman dulu ya Bu ya. Itu zaman dulu. Kalau sekarang mudah-mudahan juga tidak goyah, masih seperti itu. Paham ya Bu ya? Jadi menerima atas kekurangan-kekurangan atau kejelekan-kejelekan perilaku suami, kita terima dengan penuh kesabaran, itu kita atau seorang istri akan diberikan pahala oleh Allah sebagaimana pahalanya orang yang pernah berjuang di jalan Allah tapi meninggal gugur di lahan perang atau di medan peperangan, yaitu orang-orang yang jihad fisabilillah. Kemudian waman dolamat zaujaha wa kallafathu ma la yutiku wadathu la'anatha malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Waman dolamat, waman lan sapane wong dolamat kang ngani ngaya sapa man zaujaha ing bojo wadone man wa kallafathu lan maksa sapa bojo wadon mak ing barang layuti kang ora taat sapa lanang ya, wadathu lan miloro sapa wadon hu ing lanang laknat ha mongko nglaknati ing wong wadon sapa malaikatur rahmah malaikat rahmat wa malaikatul azab lan malaikat azab. Yang artinya barang siapa yang mendolimin suaminya ya, yang kadang sering bentak-bentak suaminya, memperlakukan suami layaknya sebagai seorang istri ya kan, istrinya suka-suka tapi suaminya dihajar terus supaya mau nurut ya, supaya suami itu menjadi sutri Bu, suami takut istri ya. Seorang istri sering mendolimin suaminya, sering menghajar suaminya, sering bentak-bentak suaminya, sering membuat sakit hati suaminya ya. Dan tidak mau taat dengan suaminya gara-gara mungkin suaminya punya perilaku yang tidak baik, atau gara-gara mungkin suaminya belum pandai ngaji, atau gara-gara suaminya belum pandai jadi imam dalam rumah tangganya, atau gara-gara mungkin suaminya belum menjalankan sholat. Gara-gara itu terus sehingga istri mendolimin suami, istri tidak nurut, istri tidak taat, malah sering membuat jengkel suami. Kadang-kadangnya sampai suaminya minggat, suaminya pergi dari rumah, kadang lontang-lantung kemana-mana saking sakitnya hati suami selalu
bentak-bentak istri, selalu dibuat sakit oleh istri, apa yang akan dikasihkan oleh Allah terhadap seorang istri tersebut? La'anat ha malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Maka malaikat-malaikat rahmat yang memberikan rahmat kepada manusia itu, ya kan, malaikat-malaikat yang membawa rahmat yang akan diberikan kepada para istri itu semua akan melaknatinya, semua akan membelenggunya, semua akan mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan istri yang namanya siapa ya, jangan istri yang di sini ya Bu ya, yang di luar sana ada nggak yang namanya legimah? Ada yang namanya legimah nggak? Ya nggak ada lah, pakai contoh legimah aja lah. Ya Allah, mudah-mudahan yang namanya legimah istri daripada Pak Ijo misalnya kan, yang hari ini lagi membuat jengkel suaminya, semoga engkau laknat ya Allah. Itu semua malaikat itu berdoa kepada Allah supaya seorang istri yang mendolimin suaminya itu dilaknat, ya. Bukan hanya malaikat yang memberikan rahmat saja yang melaknat, tapi wa malaikatul azab, dan malaikat-malaikat yang memberikan azab itu juga berdoa kepada Allah supaya perempuan tersebut atau wanita tersebut atau seorang istri yang membuat sakit hati kepada suaminya tersebut dilaknat oleh Allah, diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, luar biasa Bu ya. Ini apa namanya, belenggu-belenggu ataupun siksaan bagi seorang istri yang terlalu berani kepada suami. Nah ini sudah banyak di akhir-akhir zaman Bu yang mungkin kalau ibu-ibu bisa melihat di luar sana, banyak seorang istri yang mereka sudah tidak takut-takutnya lagi sama suaminya, ya. Suami ngomong satu kalimat, istri bentak berapa kalimat? 3 ya, kadang 10 kalimat. Suaminya ngomong satu kecap saja, satu ucapan saja, karena membuat jengkel, istri itu bisa ngomel setengah hari Bu ya, bisa ngomel setengah hari, nggak ada berhenti-berhentinya, padahal suaminya tadi cuma satu kalimat saja. Nah, itu gara-gara seperti itu, malaikat rahmat dan malaikat azab itu akan minta sama Allah, ya, selalu berdoa oleh Allah, mudah-mudahan ibu atau orang tersebut dilaknat oleh Allah. Maka berbahagialah seorang perempuan-perempuan yang hari ini belum punya suami atau selamat ibu ya, selamat ya kan, udah nggak ada beban, mau dosa sama siapa, nggak ada dosa sama suami, orang dia nggak ada suami ya Bu ya. Hanya untuk membekali diri aja, terus nyari modal, terus belajar, terus ngaji, terus mudah-mudahan jadi wanita yang soleh, yang solehah, nggak taat lagi kepada suami, taat kepada Allah. Tapi juga yang sudah pernah bersuami harus taat dengan suami. Dari mana, terus apa, terus bagaimana caranya taat? Jangan bosan-bosan untuk berbuat baik dan beramal soleh, juga mendoakan suami, karena perbuatan baikmu itulah, itu pahalanya nanti akan mengalir kepada suaminya. Apalagi mau doa. Bagi si janda-janda itu misalnya nggak doa sajalah, nggak usah berdoa ya, hanya cukup berbuat baik, baca surat Yasin, baca tahlil, pergi ngaji ya kan, pergi berjamaah, kemudian apa lagi ya, walaupun semuanya itu tidak ditujukan kepada suaminya yang sudah meninggal, maka kebaikan-kebaikan itu akan mengalir kepada suami. Gitu loh Bu. Tapi juga begitu juga sebaliknya, kalau seorang istri ditinggal meninggal suaminya, hidup di alam kubur malah tambah morek. Tahu morek Bu? Tahu morek? Tambah bejat gitu loh Bu. Tambah bejat, ngaji nggak pernah ya, kayak macam orang frustasi, seolah-olah boro-boro ngaji, boro-boro wirid, sholat aja kadang enggak ya, keluyuran sana sini. Dulu rajin ibadah ketika masih punya suami ya, kemana-mana pakai kerudung atau pakai hijab. Sekarang malah enggak ya, sering memamer-mamerkan auratnya kepada laki-laki lain supaya cepat lagi laku ya kan. Lah keburukan-keburukan yang semacam itu Bu, itu juga akan dialirkan kepada seorang suami. Oh ini loh kiriman daripada istrimu dulu ya, sekarang istrimu maksiat, sekarang istrimu nggak pernah sholat, sekarang istrimu malah justru main laki-laki dan sebagainya. Itu keburukan-keburukan itu juga mengalir kepada seorang suami di alam
di alam kubur. Karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama bersyukur yang hari ini masih punya suami, ya kan? Jaga suami kita baik-baik. Bukan berarti saya posisi suami terus membela diri saya sendiri, bukan, Bu ya. Ini Kanjeng Nabi yang mengatakan demikian. Apapun yang terjadi dalam rumah tangga, ibu-ibu semua, andai kata diberikan oleh Allah seorang suami yang mungkin kadang tidak pas perilakunya, maka jangan sampai kita membuat hati seorang suami itu sakit hati. Perbanyaklah bersabar, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan, Pak, misalnya? Enggak ada batasnya. Enggak ada batasnya, terus saja. Batasnya itu kalau sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sudah game over, ya, sudah ya sudah, itu batas kesabaran. Ibu ya, nggak mikir lagi, sudah hanya menghadapi malaikat mungkar dan nakir saja kok, kan Ibu. Nah, untuk itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama berdoa mudah-mudahan kita semua yang setiap hari Ahad atau hari Minggu untuk selalu belajar ilmu, betul-betul mempunyai ilmu yang bermanfaat, menjadi seorang wanita yang solehah. Amin ya robbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Harapan dan doa kita mudah-mudahan ini menjadikan pelajaran buat kita semua, dan ke depan kita akan bisa menjadi seorang manusia yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.